Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syekh Ibnu Athaillah berkata sebagai berikut: jangan menantikan tuntasnya urusan dunia. Jangan engkau menunggu hilangnya sisi gelap hatimu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan menantikan terselesaikannya urusan dunia, sebab hal itu bisa membuatmu lupa kepada pengawasan Allah atas kondisi yang telah Dia tetapkan untukmu. Sebab dengan engkau menantikan itu, menjadikan terputusnya perjalananmu menujunya di tempat yang sudah diatur olehnya. Hendaklah seorang murid mau bersungguh-sungguh dalam beribadah dan berzikir di segala keadaannya. Tak perlu menunggu berubahnya kondisimu dari kegelapan hati yang melingkupi, yang menyusahkan hatimu, dan keterpautan pada dunia. Karena dengan engkau menunggunya, justru menghalangi perjalananmu menujunya. Seorang murid tak perlu menunggu tuntasnya urusan duniawi, karena hal itu justru menghalangi perjalananmu menujunya. Oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah berkata, jangan merasa heran dengan banyaknya kekeruhan selama engkau berada di dunia. Jangan merasa aneh dengan berbagai macam kesusahan selagi engkau masih hidup di dunia ini. Tidak selayaknya seseorang yang masih hidup di dunia ini mengharap rehat dan ketenangan hati atau jiwa, karena Allah sudah menciptakan dunia sebagai tempatnya ujian dan cobaan. Maka pastilah kesusahan itu masih tetap ada selama engkau masih berada di dunia ini. Jangan mengharapkan ada istirahat dari kesusahan. Oleh karenanya, Syekh Junaidi rahimakumullah berkata, sesungguhnya dunia adalah ladang kesusahan, ladang keprihatinan, ladang ujian dan ladang cobaan. Syekh Abu Turab rahimakumullah juga berkata, ingatlah wahai manusia, bahwa kalian semua menyenangi 3 perkara yang bukan menjadi milikmu. Yang pertama, menyenangi nafsu, sementara nafsu adalah milik hawanya. Kedua, menyenangi ruh, sementara ruh adalah milik Allah. Dan yang ketiga, menyenangi harta, sementara harta adalah milik ahli warisnya. Kalian gemar mencari 2 perkara, padahal kalian tidak akan mendapatkannya, yakni istirahat dan bahagia di dunia, sementara keduanya hanya ada di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Oleh sebab itu Syekh Ibnu Athaillah berkata, sebab yang ia tampakkan hanyalah yang memang layak dan mesti menjadi sifatnya. Sesungguhnya tidak ada yang ditampakkan dunia kecuali kesusahan, karena kesusahan sudah dijadikan sifatnya dan ditetapkan sebagai yang layak baginya. Syekh Ibnu Athaillah menuturkan hikmah kesusahan di dunia. Apa yang kau pinta tidak akan tertahan selama engkau memintanya kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah sulit mencapai tujuan dunia ataupun akhirat selama kau memintanya kepada Tuhanmu. Tujuan dunia ataupun akhirat tidak sulit kau dapatkan selama kau memintanya kepada Tuhanmu dengan menghadirkan hatimu seraya bersandar kepadanya pada keberhasilan tujuanmu. Namun apa yang kau pinta
tidak mudah dicapai bila engkau mengandalkan dirimu sendiri. Tidaklah mudah mencapai tujuan dunia ataupun tujuan akhirat, sementara kau memintanya dengan mengandalkan dirimu sendiri. Tujuan yang kau pinta dengan mengandalkan dirimu sendiri, seraya melalaikan Allah, bersandar pada kemauan dan kehendakmu, maka tidak akan berhasil dan akan sulit mencapainya. Barang siapa menyerahkan seluruh hajatnya kepada Allah dan bersandar kepadanya, niscaya Allah yang akan mencukupi hajatnya. Barang siapa menempatkan atau menyandarkan seluruh hajatnya pada keinginannya sendiri dan akal pikirannya sendiri, niscaya ia tidak akan berhasil dan tidak akan mudah baginya. Syekh Ibnu Athaillah berkata, di antara tanda sukses di akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak permulaan. Di antara tanda-tanda keselamatan dan kebahagiaan di akhir suatu perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak permulaan. Masa-masa awal seorang murid adalah perjalanan suluknya menuju Allah. Sedangkan masa akhir seorang murid adalah keadaan wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika perjalanan murid diawali dengan kembali dan tawakal kepada Allah serta tidak bersandar pada amalnya, maka ia akan bahagia di akhir perjalanannya, yakni wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah berkata, barang siapa awal perjalanannya bersinar, akhir perjalanannya pun bersinar. Barang siapa permulaannya bersinar, akhirnya pun bersinar. Barang siapa mengawali ibadahnya dengan tulus dan ikhlas, niscaya akan mendapatkan akhir yang bersinar dengan meraih terangnya hati, ma'rifatullah, dan hilangnya kesusahan hawa nafsu. Sekian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.